Ya, assalamualaikum kakak. Bertemu lagi ya sama Pak Fahran. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Nah, ada yang udah kenal belum? Siapa itu Nabi Idris, teman-teman? Nah, hari ini kita belajar ya. Nah, Pak Fahran akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Idris. Nah, lanjut teman-teman ya. Nah, ya. Nah, Nabi Idris adalah nabi yang kedua, teman-teman, setelah Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Idris ini adalah nabi yang kedua ya, teman-teman ya. Nah, Nabi Idris seperti nabi-nabi yang lain, teman-teman, memiliki sifat dan akhlak yang terpuji, teman-teman. Iya, semua nabi-nabi Allah memiliki akhlak yang terpuji. Nah, contohnya seperti siapa Pak Fahran? Misalnya seperti Nabi Adam alaihi salam. Dia berbuat kesalahan di surga, yaitu memakan buah khuldi. Tapi apa akhlak terpuji dari Nabi Adam? Nah, beliau adalah meminta ampunan kepada Allah, berani meminta maaf kepada Allah dan tidak melakukan kesalahannya kembali. Itu ya, itu adalah contoh dari akhlak terpuji, teman-teman. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihi salam. Dia punya akhlak yang kayak gimana Pak Fahran? Nabi Nuh mempunyai akhlak yang sabar, teman-teman, orangnya ini. Walaupun diejek saat membuat perahu, tapi Nabi Nuh tetap membuat perahu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Nabi Nuh akhlak terpujinya adalah sabar. Kalau Nabi Adam akhlak terpujinya adalah berani meminta maaf dan meminta ampunan kepada Allah dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Nah, Nabi Idris juga punya akhlak terpujinya, yaitu adalah dia rajin belajar, teman-teman ya. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Nah, contoh anak yang memiliki akhlak terpuji. Nah, ya, karena nabi-nabi semua mempunyai akhlak yang terpuji, kita harus mencontoh mereka. Nah, ini sekarang ada contoh anak yang memiliki akhlak terpuji. Kayak gimana aja Pak Fahran? Nah, contohnya teman-teman, sopan dan sayang kepada orang tua. Kalau mau berpergian atau mau sekolah disalim dulu sama orang tua. Terus nada bicaranya kepada orang tua tidak boleh kasar, teman-teman. Lanjut teman-teman. Nah, teman-teman juga anak yang memiliki akhlak terpuji adalah dia rajin sholat 5 waktunya, teman-teman. Ketika subuh dia bangun pagi-pagi untuk melakukan sholat subuh. Ketika azan zuhur dia langsung segera berwudu dan melakukan sholat. Nah, ini ya contoh anak yang memiliki akhlak terpuji. Tadi satu, sopan kepada orang tua. Yang kedua adalah rajin untuk sholat. Lanjut teman-teman. Nah, terus juga anak yang memiliki akhlak terpuji adalah rajin menjaga kebersihan. Karena Allah sangat mencintai kebersihan, teman-teman ya. Bahkan di ini kata ulama adalah ada hadis yang menyebutkan kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Jadi kebersihan adalah sebagian dari iman, teman-teman. Jadi teman-teman harus wajib menjaga kebersihan lingkungan seperti mengepel, menyapu, mencuci pakaian gitu ya, teman-teman ya. Lanjut apalagi paparan. Nah, yang terakhir adalah memperhatikan guru saat memberikan pelajaran. Itu juga adalah contoh, teman-teman, anak yang memiliki akhlak yang terpuji. Oke, kita balik lagi ke kisah Nabi Idris ya, teman-teman ya. Nah, Nabi Idris adalah orang yang pertama, teman-teman. Dia adalah orang yang pertama yang menulis dengan pena.
Nah, kalau di zaman kita sekarang ini namanya pulpen ya, teman-teman ya. Kalau dulu itu namanya pena. Jadi Nabi Idris adalah orang pertama yang menulis. Nah, dia rajin belajarnya teman-teman, hingga dia memiliki kepandaian yang luar biasa. Oke, kita lihat lagi teman-teman ya. Jadi Nabi Idris adalah orang yang pertama yang menulis dengan pena. Kalau zaman dulu nih teman-teman, kalau zaman sekarang kan namanya pulpen ya, ada pensil ya teman-teman ya. Kalau zaman dulu tuh ada yang dari batu teman-teman penanya, ada yang dari bulu binatang, bulu ayam ya teman-teman ya. Terus dicocol pakai, ada yang pakai tintanya pakai apa Pak Fahran? Macam-macam teman-teman, ada yang pakai darah binatang, ada yang pakai tinta dari cumi-cumi gurita ya teman-teman ya. Nah, bisa tuh dipakai menjadi tinta untuk menulis pada zaman dahulu. Kalau sekarang mah kita punya pulpen, punya pensil ya teman-teman ya. Iya, kalau zaman dulu tuh dia dari batu misalnya dikasih tintanya darah binatang, atau dari gurita atau di cumi-cumi dikasih tintanya di batu, maupun di bulu ayam maupun bulu burung ya teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, Nabi Idris juga adalah orang yang pertama kali menjahit pakaian, teman-teman. Nah, ya. Jadi Nabi Idris selain orang pertama yang menulis, Nabi Idris juga adalah nabi yang pertama kali menjahit pakaian. Nah, sebelum Nabi Idris menjahit pakaian, orang-orang zaman dulu ini dia memakai kulit binatang, teman-teman, gitu. Jadi belum kenal tuh apa itu kain, apa itu baju, celana ya. Jadi mereka pakainya pakai kulit binatang gitu. Semenjak kemunculan Nabi Idris, orang-orang jadi memakai pakaian gitu. Karena diajarin sama Nabi Idris bagaimana cara menjahit pakaian. Gitu ya teman-teman ya. Jadi selain Nabi Idris ini orang yang pertama menulis dengan pena, Nabi Idris juga adalah orang yang pertama kali menjahit pakaian. Masya Allah ya, Nabi Idris ya banyak sekali kepandaiannya, kepintarannya. Oke, lanjut teman-teman. Nah teman-teman, jadi Nabi Idris ini adalah dia sesosok orang yang rajin belajar. Rajin belajarnya sejak masih kecil, Masya Allah teman-teman ya. Ya, jadi sedari kecil Nabi Idris ini sudah rajin belajar teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga harus mencontoh nih seperti beliau ya, masih kecil. Nah, teman-teman juga sudah belajar ya, belajar sama Pak Fahran, belajar sama guru-guru Bu Risma, Bu Dini, Pak Bagus ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus tetap semangat belajarnya untuk mencontoh Nabi Idris alaihi salam. Oke, lanjut teman-teman. Nah, karena dia rajin belajar sedari kecil, sehingga Nabi Idris ini memiliki banyak ilmu, teman-teman. Ilmu apa aja Pak Fahran? Nah, yang tadi dia bisa menulis gara-gara belajar, dia bisa menjahit, dia bisa menunggangi kuda, dia bisa membuat rumah. Wah, banyak banget teman-teman kepandaian yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihi salam. Gitu teman-teman ya. Nah, ini ada kisah selanjutnya teman-teman. Ini adalah kisah Nabi Idris naik ke langit teman-teman ya. Karena kepintarannya, karena kepandaiannya, Nabi Idris, karena kesolehannya juga teman-teman, gak cuma pandai Nabi Idris, tapi dia selalu berdoa dan beribadah kepada Allah teman-teman. Makanya Nabi Idris nih dibawa ke langit teman-teman sama malaikat. Saking pandainya, saking solehnya, jadi Allah memuliakan Nabi Idris alaihi salam. Nah, kita lihat nih teman-teman. Nah, Nabi Idris suatu ketika teman-teman, Nabi Idris berdoa kepada Allah agar nyawanya atau umurnya dipanjangkan. Untuk apa Pak Fahran Nabi Idris minta umurnya dipanjangkan? Agar bisa berdakwah lagi teman-teman, atau mengajarkan atau menyebarkan agama Allah teman-teman, menyadarkan manusia di muka
di muka bumi gitu ya teman-teman. Dengan ilmunya yang banyak, Nabi Idris ingin membawa manusia pada zaman itu teman-teman yang tidak mengenal Allah. Dia ingin membawa agama Allah agar mereka semua selamat teman-teman, masuk ke dalam agama Allah. Jadi Nabi Idris meminta umurnya dipanjangkan teman-teman, jangan dulu dicabut nyawanya karena dia masih ingin menyebarkan agama Allah ya teman-teman, biar orang-orang manusia pada ikut ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi Allah berkehendak lain teman-teman. Nah, akhirnya malaikat datang ke bumi untuk bertemu Nabi Idris teman-teman. Jadi malaikat dia dari akhirat, dia turun ke dunia teman-teman, menjadi sesosok manusia, menjadi sosok menyerupai manusia ya teman-teman. Pak Fahran, kalau malaikat itu kan cahaya, iya dia itu cahaya ya teman-teman ya. Nah, tapi dia juga bisa menyerupai sesosok manusia karena ditugaskan oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Nah, akhirnya malaikat pun bertemu Nabi Idris. Nah, kan tadi Nabi Idris meminta untuk umurnya dipanjangkan ya teman-teman ya. Nah, tapi Allah berkehendak lain. Ternyata Nabi Idris malah diajak ke langit sama malaikat teman-teman. Nah, ketika malaikat bertemu Nabi Idris, malaikat memberitahu kepada Nabi Idris untuk membawa Nabi Idris ke langit. Ke langit ke berapa Pak Fahran? Nabi Idris dibawa oleh malaikat ke langit keempat. Nah, di langit keempat Nabi Idris bertemu dengan malaikat yang lain. Nah, yaitu malaikat pencabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawa, teman-teman, atau malaikat maut? Dia adalah malaikat yang bernama Izrail, teman-teman ya. Nah, akhirnya Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat. Masya Allah teman-teman ya. Nabi Idris dicabut nyawanya, kalau kita meninggal dunia kan di bumi ya teman-teman ya, di tanah. Tapi kalau Nabi Idris alaihi salam dibawa ke langit ya. Jadi meninggalnya di atas langit teman-teman, di langit keempat. Masya Allah. Jadi Nabi Idris ini dimuliakan oleh Allah karena kesolehannya, karena kepandaiannya gitu. Jadi teman-teman juga harus rajin belajar ya teman-teman, harus rajin mencari ilmu teman-teman, agar nanti dimuliakan oleh Allah kayak Nabi Idris alaihi salam gitu ya teman-teman ya. Jadi semangat lagi belajarnya untuk meniru Nabi Idris, dan semangat lagi untuk ibadah sholatnya. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari Pak Fahran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.